Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai membahas hak yang kelima, yaitu hak karib kerabat. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan hak yang keenam, yaitu hak pasangan suami istri. Ini juga hal yang penting yang perlu kita ketahui, karena ya tentu kita, ya sebagian kita sudah menjalani hubungan suami istri ini, dan sebagiannya juga insya Allah akan menjalaninya, ya enggak? Ada yang mau jomblo terus? Nggak ada kan? Ya, semuanya pasti ingin menjalani bahtera rumah tangga. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui permasalahan penunaian hak ya antara suami dan istri. Dan alhamdulillah dalam agama kita, ya kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hubungan atau menyalurkan syahwat kita pada tempatnya, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan dari diri-diri kalian pasangan. Jadi pasangan kita itu ya dari kalangan manusia. Ya, jadi bukan dari kalangan jin ya. Kalau nikah sama jin bingung nanti. Bangun tidur mana istrinya, tiba-tiba ada suara. Mas aku neng kene loh, tuh kaget ya. Tapi Allah ciptakan dari diri kita sendiri, dari jenis kita sendiri, ya. Tujuannya untuk apa? Ya, litaskunu ilaiha, agar kalian tuh merasa tenang dengan pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian ya rasa cinta dan juga kasih sayang. Yang demikian ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Nah, di sini kita bisa melihat keindahan syariat Islam. Demikian besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah jadikan lembaga pernikahan ya yang membuat pasangan laki-laki dan perempuan mereka bisa menyalurkan kasih sayang mereka satu sama lain. Masya Allah. Ya, jadi penting sekali bagi kita. Ya. Dan satu hal yang perlu kita cermati ya, kasus perceraian itu banyak sekali. Antum coba lihat, periksa berita ya, terutama setelah pasca corona ini ya. Pasca corona banyak sekali kasus perceraian. Bahkan pernah diliput oleh sebuah media, ngantri ya di mana pengadilan agama itu orang mendaftarkan apa? Perceraian. Nah, kenapa terjadi perceraian? Di antara sebabnya
adalah karena banyak di antara pasangan-pasangan tersebut yang mereka tidak mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan ketika menikah. Banyak anak-anak muda di zaman sekarang, barakallahu fikum. Ini potret yang faktual dari kehidupan kita sekarang ini. Banyak di antara anak muda mereka pacaran. Ya enggak? Ketika lama pacaran, kemudian memastikan untuk menikah. Ya, apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan pernikahan? Apakah belajar bagaimana membangun rumah tangga yang syar'i, menunaikan hak dan kewajiban? Enggak. Mereka sibuk merancang bagaimana membuat acara resepsi yang fenomenal. Ya, mulai dari wedding apa istilahnya? Bukan, yang foto-foto itu apa namanya? Foto pre-weddingnya, ya, di taman apa itu yang paling laku itu? Ada cemaranya itu, ya. Di sana, di sini, ya, pakai kostum apa? Saya pernah dapat undangan pernikahan. Ada dress code-nya. Dress code-nya pakaian 60s. Pakaian ala 70s. Ya, jadi harap menghadiri pernikahan itu dengan pakaian ala tahun 70-an. 70-an itu pakai baju apa? Ya, celana cutbray itu ya. kayak Bang Roma dulu ya. Rambutnya dikeribu-keribu begitu ya. Pakai kacamata gede-gede ya. Ya Allah, sibuk mempersiapkan yang seperti ini. Nah, ketika mereka menikah, tahu bagaimana hubungan pernikahan, keluar asli-asli dari pasangannya, karakter aslinya bagaimana, bingung bagaimana cara menghadapi. Akhirnya ngambek. Baru nikah 1 bulan, kembali ke rumah orang tuanya. Nggak mau, Abu, ternyata abang tuh seperti ini. Nah, begitulah fenomena yang terjadi di masa sekarang. Ketika dengar, perasaan baru kemarin ini saya hadiri pernikahannya, ternyata sekarang sudah cerai, sudah talak. Ya. Nah, kita jangan seperti ini. Ya, kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Ketika menikah, kita harus menjadikan ilmu itu sebagai modal kita untuk menjalani pernikahan. Tahu bagaimana sih karakter wanita? Ya, seorang laki-laki tahu bagaimana karakter wanita, terutama laki-laki ya, karena dia kepala keluarga. Makanya nanti kita akan dapati pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini lebih kepada kaum laki-laki. Mereka yang paling penting. Ya, laki-laki itu harus tahu karakter wanita itu nggak sama dengan laki-laki. Banyak kekurangan yang ada pada diri mereka, ngambekan, ya. Ya enggak? Oh, ngangguk kayak tahu aja. Emang udah nikah? Ya, baru tahu ya. Nanti kita tahu sendiri bagaimana karakter wanita. Nah, dia harus bisa memahami. Kemudian penunaian hak. Pernikahan itu bukan hanya senang-senang saja. Senang-senang itu hanya bulan madunya saja. Tapi setelah itu, ya, kita akan dapati kekurangan pada pasangan kita. Kita kemudian memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kemudian membimbing, dia punya kewajiban untuk membimbing dia. Oh, banyak sekali, ya, yang menjadi kewajiban kita. Makanya kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami yang baru akan menjalani mahligai pernikahan, antum harus bekali diri antum dengan ilmu. Ya, jangan asal-asalan saja. Yang penting nikah, bismillah. Nanti kalau ada apa-apa ya sudah, kita coba cari solusinya. Oh, enggak. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum kita berucap dan beramal. Jadi harus punya ilmu dulu. Ya. Dan pernikahan ini kan suatu hal yang kita jalani dalam jangka waktu yang sangat lama, ya enggak? Kita kan berniat ketika nikah, ya, apa kata orang itu ya? Tiada yang memisahkan kita kecuali kematian, wahai Adinda, ya. Sampai meninggal kan maunya. Ya. Kita dalam berjalankan ibadah, ini kan ibadah yang cukup lama, perlu bekal. Ya, banyak begitulah orang yang tidak memikirkan apa yang akan dihadapi dalam mahligai pernikahan, akhirnya dia menikah tanpa tahu bagaimana menghadapi problematika tersebut, ya, akhirnya dia menyerah, terjadilah perceraian. Ini tidak kita harapkan. Karena yang namanya iblis laknatullah alaih itu paling seneng kalau terjadi perceraian. Suka sekali dia kalau ada perceraian di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa senang? Karena masalah perceraian ini akan merembet ke mana-mana. Masalah anak misalnya. Anak yang tumbuh dari keluarga yang broken home. Konflik bapak dan ibunya, cerai. Ya.
bapaknya di mana, ibunya di mana, akhirnya apa? Tidak terurus, terjatuh pada pergaulan yang rusak. Jadi rusak anak-anak. Ya, kalau anak-anak sudah rusak, masyarakat ikut rusak. Makanya iblis itu senang sekali kalau ada rumah tangga yang konflik, rumah tangga yang terpecah belah. Antum harus ketahui ini ya, ketika menjalani pernikahan kita harus tahu bahwa kalau kita cerai itu iblis yang paling akan bergembira. Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, beliau menyebutkan bahwa iblis ya, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas samudra. Tsumma ba'atsa sarayah. Kemudian dia mengirimkan bala tentaranya. Fa'adnahum ilaihi aktsaruhum aw a'dhamuhum fitnah. Maka nanti setelah kembali menghadap kepada iblis, yang paling dekat posisinya dengan iblis laknatullah alaihi adalah yang paling besar kerusakannya. Jadi mereka setelah diutus oleh iblis untuk membuat kerusakan, datang melapor. Ini yang telah aku perbuat, ini yang telah aku perbuat. Maka kemudian mulailah satu persatu dari bala tentara iblis ini melapor. Qad fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan demikian dan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Ya, engkau belum melakukan apa-apa. Padahal pasukannya ini dengan pedenya merasa bahwa dia telah membuat sebuah kerusakan. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Sampai kemudian salah satu dari bala tentara iblis itu mengatakan, ya, ma taraktul mar'u illa faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan seseorang melainkan aku telah pisahkan antara dia dan istrinya. Ya, maka iblis pun bergembira, ya, mengatakan, ni'ma anta, engkaulah pasukanku yang terbaik. Fa'adnahu ilaihi. Kemudian dia pun menyuruh anak buahnya tadi yang berhasil menceraikan pasangan suami istri ini untuk mendekat, menunjukkan kedudukannya yang sangat agung di sisi iblis laknatullah alaihi. Jadi hati-hati, iblis itu sangat senang kalau terjadi perceraian. Oleh karena itu faktor yang akan bisa mendukung kokohnya bahtera rumah tangga kita adalah penunaian hak. Kalau masing-masing pihak, baik suami maupun istri, telah menunaikan hak pasangannya, maka biidznillah insyaallah rumah tangga itu akan terjaga. Nah, inilah pentingnya kita untuk apa? Mengetahui apa yang menjadi hak suami istri. Ya. Kata beliau di sini, li zawaj atharun hammatun wa muqtadayatun kabirah. Ya, pernikahan itu memiliki pengaruh yang sangat penting dan konsekuensi yang besar. Jadi bukan hanya, mohon maaf ya, sekedar menghalalkan kemaluan, tidak. Ya, makanya Allah mengatakan mitsaqan ghalidha. Ya, ikatan yang sangat kuat. Ya, karena ada tanggung jawab di sana. Ada konsekuensi ketika kita menerima akad nikah. Ketika akad nikah, ya, seorang ayah menikahkan putrinya dengan kita, ya, dengan seorang laki-laki. Ya, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin sekian. Kemudian kita mengatakan aku terima nikahnya. Ya, setelah itu ada konsekuensi yang ada di pundak kita sebagai seorang kepala keluarga. Demikian juga ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang wanita ketika dia sudah menjadi istri yang sah dari laki-laki tersebut. Bukan sekedar ucapan belaka. Ada konsekuensi dari ucapan kita, ya, ketika menerima pernikahan tersebut. Ya, antum ingat-ingat ucapan ini ya. Nanti biar pas nikah tadi, ya, pas nikah. Ya, pas nikah tadi, pas mengucapkan akad nikah benar-benar terasa. Wah, ini saya punya tanggung jawab ini sekarang, ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti sebagian orang, ya, yang penting halal. Enggak, ya. Ada konsekuensi dan tanggung jawab dari akad nikah tersebut. Qala fa huwa rabitatun baina zauj wa zaujatih. Maka pernikahan ini merupakan ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Akan sebagian para ulama mengatakan bukan hanya antara laki-laki dan wanita saja, tapi keluarganya juga menjadi terikat. Ya, kita jadi punya mertua, istri kita juga menjadi punya mertua. Jadi tidak hanya ikatan antara dua pasangan saja, ada dua orang saja dalam satu ikatan, tapi juga mengikat yang lebih daripada itu.
Qala yulzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhar. Maka pernikahan ini mewajibkan ya setiap pihak baik suami maupun istri untuk menunaikan hak pasangannya. Jadi ikatan pernikahan itu melazimkan kita untuk menunaikan hak pasangan kita. Yang kita berdosa kalau tidak menunaikan hak pasangan kita tersebut. Kemudian hak tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama hukukun badaniyatun wa hukukun ijtimaiyatun wa hukukun maliyah. Dan hak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hak badaniyah, hak yang sifatnya jasmani. Ya, suami itu berhak untuk mendapatkan pelayanan dari istrinya, pelayanan dalam tanda petik. Ya, demikian juga istri berhak untuk mendapatkan apa istilahnya? Ya, penunaian hak dari suaminya, hak jasmani. Ya, hubungan suami istri. Kemudian hak yang kedua, hak ijtimai, hak sosial. Ya, suami berhak untuk diperlakukan dengan baik, dihormati oleh seorang istri. Ya, dipatuhi kata-katanya selama tidak melanggar syariat. Demikian juga istri hendaknya diperlakukan dengan baik, ya, tidak dikeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, dijaga perasaannya. Ini hukuk ijtimaiyah, hak kebersamaan, hak sosial yang harus ditunaikan oleh setiap pihak. Wa hukukun maliyah, demikian juga hak yang sifatnya harta. Ya, seorang istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Ya, demikian juga mendapatkan pakaian dan makanan sebagaimana makanan yang dikonsumsi oleh suaminya. Ya, nanti kita akan bahas hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini. Jadi ingat, ada hak-hak yang harus kita tunaikan dari pasangan kita. Qala fayajibu, kemudian beliau di sini meletakkan dasar atau pondasi kita dalam berhubungan antara suami istri. Menjalankan hubungan suami istri ya dalam keluarga, dalam bahtera rumah tangga, ini punya pondasi. Pondasinya apa? Yaitu memperlakukan pasangan kita dengan baik. Ini prinsipnya. Pasangan kita itu ada untuk diperlakukan dengan baik. Bukan untuk disakiti. Bukan untuk dicaci maki. Bukan untuk menjadi tempat penumpahan emosi kita. Salah. Ya, basicnya, dasarnya pasangan kita itu wajib kita perlakukan dengan baik. Ya, kata beliau fayajibu ala zaujain an yu'ashira kullun minhum al-akhar bil ma'ruf. Maka wajib bagi setiap pasangan suami istri untuk memperlakukan pasangannya ya dengan cara yang baik. Ya, wajib bagi dia untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Qala wa ayyubdhilal haq al-wajib bikulli samahatin wa suhulah min ghairi taqarruhin libadlihi wala mumatilah. Wajib baginya untuk memberikan hak ya pasangannya tersebut dengan kerelaan. Jadi bukan dengan terpaksa. Ya, bukan dengan terpaksa, bukan dengan pelit, bukan seakan-akan dia terpaksa untuk menunaikannya, tidak. Tapi dia harus melakukannya itu dengan lapang dada karena menyadari ini adalah kewajiban dia ya sebagai suami atau sebagai istri. Wala mumatilah, demikian juga tidaklah dia kemudian mengabaikan pemberian hak tersebut. Masya Allah, kalau kita memegang prinsip ini, suami dan istri sadar bahwa dia harus memberikan hak pasangannya dengan penuh kerelaan, Masya Allah indah sekali pernikahan. Ya, ketika suaminya membutuhkan istrinya datang, ada di sampingnya. Ya, demikian juga ketika istrinya membutuhkan sesuatu, suaminya selalu ada di sampingnya. Akan terasa indah pernikahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Surat An-Nisa ayat ke-19. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para suami untuk memperlakukan istri-istri mereka dengan baik. Maka tidak benar tuduhan sebagian musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mendiskreditkan syariat Islam, mengatakan syariat Islam ini ya tidak memihak kepada wanita, bohong, dusta. Ya, Allah memerintahkan kepada setiap suami
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Ya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, dan bagi para istri ya mereka memiliki hak ya sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka pun diwajibkan ya memiliki kewajiban-kewajiban. Ya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi istri itu selain dia memiliki kewajiban, dia juga punya hak. Jadi bukan hanya istri itu punya kewajiban saja, tapi dia juga punya hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Waririjali 'alaihinna darajat. Akan tetapi ya bagi kaum laki-laki dia memiliki tingkatan beberapa derajat dibanding istrinya. Kenapa? Karena dia yang berkewajiban memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itulah pemimpin yang mengurusi kebutuhan wanita. Maka dilebihkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah hak ya seorang istri juga memiliki hak untuk ditunaikan oleh suaminya. Qala kama yajibu 'alal mar'ah an tubdhila li zawjiha ma yajibu 'alaiha ya badluhu. Sebagaimana wajib juga atas seorang istri untuk ya memberikan hak suaminya. Jadi suami memiliki kewajiban untuk menunaikan hak istrinya, istri juga memiliki hak untuk ditunaikan oleh sang suami. Kata beliau, wa ma taqama kullu wahidin minaz zawjain bima yajibu 'alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idah. Ya. Maka ketika setiap pihak, ya, kedua belah pihak menunaikan hak pasangan yang telah diwajibkan atas dirinya, dia tunaikan kewajiban tersebut, maka hayatuhuma sa'idah. Kehidupan keduanya akan diliputi dengan kebahagiaan. Munculnya konflik dalam rumah tangga, ya, munculnya ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, ini bermula karena ada salah satu atau kedua belah pihak yang tidak menunaikan hak pasangannya. Contoh misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tentu rumah tangga akan menjadi konflik. Ya, suami atau istri tidak mau memberikan hak pelayanan kepada suaminya, pasti akan menjadi konflik. Tapi kalau masing-masing sadar mereka punya kewajiban untuk menunaikan hak pasangannya, insya Allah akan terbentuk rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Qala wadamatil usratu bainahuma. Keharmonisan rumah tangga akan senantiasa tercipta di antara keduanya. Ya. Jadi yang mendukung keharmonisan rumah tangga itu bukan kita update kata-kata gombal di medsos. Ya. Istriku Masya Allah gini. Ya bukan itu. Tapi akarnya itu adalah apa? Penunaian hak. Sebagian orang update status di medsos, padahal kenyataannya realitanya nggak seperti itu. Ada orang yang pamer kemesraan suami istri, ya, tapi kirim message, Ustadz gimana ini suami saya kok seperti ini ya. Jadi dia tuh menggambarkan di medsos rumah tangganya bahagia, tapi sebenarnya penuh dengan konflik. Ya bukan itu kebahagiaannya hakiki. Kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita masing-masing pasangan itu menunaikan hak pasangannya, menunaikan kewajiban dia. Inilah pondasi dasar terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Qala wa in kana al-amru bil aks hasala shiqaq wan niza' ya wa tanakkalat hayatu kullin minhuma. Apabila yang terjadi itu sebaliknya, masing-masing pasangan tidak peduli ya dengan hak pasangannya, maka akan terjadi permusuhan, akan terjadi konflik. Maka kemudian berubahlah kehidupan mereka. Ya, tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Ya, saya kira cukup jelas apa yang beliau sampaikan bahwa penunaian hak ya dalam rumah tangga ini adalah pondasi kebahagiaan. Kalau masing-masing pasangan sudah menunaikan hak suami atau istrinya, maka niscaya akan terwujudkan kebahagiaan tersebut. Baik.
Qala wa laqad ja'atin nusus al-katsirah bil wasiyati bil mar'ati wa mura'ati haliha wa anna kamalal hal minal muhal. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya satu hal yang harus diketahui oleh tiap kepala keluarga, terutama ya suami ya. Suami itu harus paham ya, banyak sekali nas-nas ya, dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung wasiat tentang para wanita. Wasiat untuk mengetahui, memperhatikan keadaan mereka. Dan ya yang menggambarkan bahwa kesempurnaan, mengharapkan kesempurnaan dari sosok seorang wanita adalah perkara yang tidak mungkin. Jadi kita sebagai seorang suami jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita. Ya, ini yang berada di ruang utama ini para suami berarti nanti ya. Jangan pernah mengharap kesempurnaan dari pasangan kita. Ya. Kata beliau, anna kamalal hal minal muhal. Mengharapkan kesempurnaan ya dari pasangan ini adalah hal yang tidak mungkin. Pasti banyak kekurangan yang akan kita dapati. Jadi selain tadi menunaikan hak, salah satu kunci kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah kita mentolerir kekurangan yang ada pada pasangan kita. Nobody's perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Dan ini saya kira bukan hanya dari sosok suami saja, tapi istri juga. Ya, jadi kita harus ketika melihat kekurangan pada pasangan kita, lihat kelebihannya. Maka insya Allah kelebihannya tadi akan menutupi kekurangannya. Ya. Kata beliau, istausu bin nisa khairan fa innal mar'ata khuliqat min dil' wa inna a'waja ma fi dil'i a'laha atau a'lahu. Ya. Perlakukanlah wanita itu dengan baik. Maka sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasartah wa in taraktaha lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Apabila engkau berusaha dengan keras untuk meluruskannya, maka tulang tersebut akan patah. Namun apabila engkau meninggalkannya, maka dia akan senantiasa bengkok. Fastausu bin nisa, maka perlakukanlah wanita dengan baik. Wa fi riwayatin innal mar'ata khuliqat min dil'in walan tastaqima laka ala tariqah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan kalian tidak akan mampu untuk meluruskannya dengan berbagai cara. Wa in istamta'ta biha fahiya iwajun. Apabila kalian bersenang-senang dengan istri kalian, maka sadarilah pada diri mereka terdapat kebengkokan. Wa in zahabat tuqimuha kasartaha. Apabila kalian berusaha untuk meluruskannya, ya artinya kalian tidak mau menerima kekurangan tersebut, berusaha agar dia menjadi sosok wanita yang sempurna, kasartaha. Justru kalian akan mematahkan tulang tersebut. Wa kasruha tolaquha. Yang dimaksud dengan mematahkan tulang tersebut adalah terjadinya perceraian. Kalau Anda mengharapkan pasangan yang sempurna, pasti akan memicu perceraian. Sehingga ini juga perlu kita pahami. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, kita harus menyadari betul bahwa pasangan kita adalah manusia yang penuh kekurangan. Apabila ada kekurangan pada dirinya, maka coba melihat pada kelebihannya. Misalnya, istri kita mungkin parasnya kurang cantik, misalnya ya. Tapi coba lihat bagaimana pelayanan dia di rumah. Masak selalu, tidak pernah terlambat. Setiap kali kita akan berangkat kerja, sarapan sudah tersedia. Ya, demikian juga ketika kita pulang ke rumah, rumah sudah dalam keadaan bersih, wangi. Ya, begitu kita pulang ke rumah, istri menyambut dengan penuh kehangatan. Ya, maka paras yang cantik tadi akan tertambal dengan kelebihan-kelebihan. Yang kurang cantik tadi akan tertambal dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Demikian juga seorang istri, ya, ketika dia melihat mungkin suaminya tidak seperti apa yang dia harapkan, ya, tidak seganteng bintang film Korea misalnya, ya. Bintang film Korea itu ganteng apa cantik? Ya,
Saya heran kok perempuan suka sama orang Korea. Ya, itu nggak ganteng, cantik itu ya. Ya kalau laki-laki itu ganteng tuh macho ya. Kulitnya itu agak-agak kasar gitu ya. Kalau glowing seperti itu perempuan ya. Inilah perempuan ya, akibat korban cuci otak di media ya. Jadi memandang ganteng itu lihat laki-laki artis-artis Korea ya. Padahal yang namanya ganteng itu macho ya, kelihatan kelaki-lakiannya. Nah misalnya suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tapi coba lihat kelebihannya. Masya Allah suami saya ya, pagi-pagi dia sudah kerja untuk mencari harta yang halal, ya tidak pernah berkata kasar, selalu memperlakukan istrinya dengan baik, walaupun dia mungkin orangnya pendiam, tapi luar biasa sabarnya mungkin menghadapi kita. Selalu melihat kepada kebaikan yang ada pada pasangan kita, insya Allah tenang hidup kita. Tapi kalau yang dilihat justru kekurangannya, maka apa? Tidak akan pernah kita mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Makanya ada waktu kami belajar di Yaman, di Hadramaut, itu kan di sana jarang sekali terjadi perceraian. Ya, pada zaman itu ya. Kenapa? Kenapa jarang sekali terjadi perceraian? Dan rata-rata orang itu menikah karena perjodohan. Jadi nggak kenal satu sama lain kadang-kadang. Ada orang tuanya kenal, kamu punya anak gadis? Iya. Oh saya juga punya anak laki-laki, ayo nikahkan. Tapi jarang cerai mereka. Kenapa? Salah satunya karena mereka belum kemasukan media-media, belum banyak televisi. Ketika dulu ya belum ada parabola itu belum ada TV. Bahkan sebagian orang tuh nggak mau ada TV sama sekali. Ini besar sekali loh pengaruhnya bagi kita. Dari sisi mana? Ya, seorang laki-laki yang dia tidak pernah melihat wanita-wanita lain. Ya, dia nggak pernah lihat wanita di TV, nggak pernah lihat di majalah. Kemudian kan kalau di Yaman itu kan wanita pakai cadar semua. Jadi kita nggak tahu wanita ini parasnya itu seperti apa. Ya nggak pernah lihat perempuan. Jadi apa yang terjadi? Ketika dia pulang ke rumah, wanita yang paling cantik di hatinya adalah sang istri. Jadi disayang banget sang istri ini, aset betul. Ya, tapi coba sekarang kita, kondisi kita di ya negara kita di Indonesia. Ya, istri sudah berusaha tampil cantik, suami pergi ke kantor. Di depan dia ada rekan kerjanya. Orang tahu lah, orang berkarir ya, pakaiannya bagaimana, dibuat semodis mungkin. Apalagi yang berhubungan dengan klien, harus menyenangkan kliennya enggak? Ya, ke salon, bahkan sebagian orang-orang di ibu kota itu kalau mau kerja ke salon dulu. Jadi subuh itu bukan sholat subuh, tapi ke salon. Biar apa? Biar kalau ke kantor itu tampil cantik, kliennya senang. Oh ya sudah nanti saya beli, misalnya dia menjualkan sesuatu. Oh ya beli layanannya, kliennya puas, dia dapat bonus, dapat duit. Ya. Nah kita hidup dalam negara yang seperti ini. Ketika keluar rumah ada sosok yang lebih cantik dari istri kita. Ya, ada yang lebih harum mungkin bau badannya daripada istri kita. Sangat mudah untuk kita mengkhianati pasangan kita. Demikian juga sang istri. Ya, di rumah ada TV, dia lihat aktor-aktor. Ya, aktor-aktor yang jauh lebih tampan dari suaminya. Apalagi suaminya setelah berapa tahun pernikahan. Antum lihat nanti ya. Antum sekarang masih mahasiswa, badannya masih atletis. Nanti kalau sudah nikah, nah mulai makannya ya olahraga jarang, banyak bekerja, ya banyak pikiran, ya nanti istrinya hamil, kita juga hamil. Ya istrinya hamil 9 bulan, suaminya juga hamil, maksudnya perutnya mulai besar gitu ya. Nanti istri melihat, waduh ini rambut udah mulai botak ya, kan biasanya kita umur 40 tahun tuh mulai ada kebotakan ya, gantengnya udah mulai hilang, ya. Tapi kalau dia melihat kebaikan yang ada pada pasangannya, Masya Allah, semua kekurangan ini akan tertambal. Makanya kunci kita, ini betul-betul dicatat, ini harusnya dicatat ini. Antum kalau menjalin pernikahan, ya kuncinya itu kalau melihat kekurangan pada pasangan kita, lihat kelebihannya. Insya Allah masalah akan selesai. Ya, selama kekurangan itu bukan pelanggaran terhadap kehormatan dirinya, selingkuh misalnya, atau bukan pelanggaran terhadap agama, udah toleran aja. Ya masakan kurang enak, udah ya gimana mas? Enak, enak ya. Padahal iki rasanya apa ya? Ya toleran saja. Yang demikian itu diperbolehkan. Kita misalnya berbohong kepada istri kita untuk mendapatkan ridho istri kita, itu diperbolehkan. Masakan nggak enak kita bilang enak, ya sudah. Insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Qala la yafruqu. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah tuntunan. Ya,
la yafruq mu'min mu'minatan wa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci wanita mukminah. Maksudnya janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Wa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau ada karakter istrinya yang tidak dia sukai, pastilah ada karakter lain yang dia ridhoi. Ya seperti itu yang tadi kita katakan. Ya mungkin dia dari sisi paras mungkin tidak terlalu cantik, tapi Masya Allah pelayanannya kepada suami, kemudian tilawatul Qur'annya, dia soleha, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan ketika kita malas sholat malam, istri kita lah yang membangunkan, luar biasa. Demikian juga perawatan dia terhadap anak-anak, ya luar biasa. Banyak sekali kelebihan yang bisa kita lihat dari pasangan kita. Qala wa ma'na la yufruq la yubghid, artinya jangan dia membenci pasangannya. Wa fi hadza al hadits irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu kaifa yu'amil ar-rajul mar'ah. Maka di dalam hadis ini terdapat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bagaimana cara seorang suami memperlakukan sang istri. Wa anhu yanbaghi an ya'khudha minha ma tayassar. Hendaknya dia bersikap mudah kepada istrinya, tidak mempersulit istrinya. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takuna ala wajhil kamil. Karena memang seorang wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan serba kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Balla budda fiha min iwajun. Bahkan pastilah terdapat ya pada dirinya ya min iwajin ya kekurangan. Nah, wala yumkinu an yastamti'a biha ar-rajulu illa ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha. Dan tidak mungkin seorang suami itu dia bisa bersenang-senang dengan istrinya tanpa merelakan atau tanpa mentolerir kekurangan tersebut. Kita akan bisa merasa nyaman dengan istri kita kalau kita melihat kekurangan tersebut, nggak akan bisa. Kekurangan tersebut harus kita ya hilangkan atau harus kita abaikan. Karena kalau kita berharap kesempurnaan, selama-lamanya kita tidak akan merasa nyaman dengan pasangan kita. Qala wa fi hadzal hadits ya annahu yanbaghi lil insan ayyuqarin bainal mahasin wal masawi fil mar'ah. Fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bi khuluqi tsani alladhi yardahu minha. Dan di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk senantiasa menggandengkan antara kekurangan dan kebaikan istrinya. Apabila dia tidak menyukai suatu akhlak dari istrinya, maka hendaknya dia lihat akhlak yang lain yang dia ridhoi. Wala yanzur ilaiha bimandhari sukhat wal karahah wahdah. Janganlah dia selalu melihat ya sang istri dengan kacamata keburukan. Semua keburukan istrinya saja yang dia tampak. Tidak pernah ada kebaikan yang ada di mata suaminya. Ya nggak ada kebaikan sama sekali. Ini keliru. Tapi justru yang hendaknya ada di mata kita adalah kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh istri kita. Wa inna katsiran minal azwaj yuriduna al-halah kamilah min zaujatihim. Banyak sekali di antara para suami yang menginginkan kesempurnaan dari istri-istri mereka. Wa hadza syai'un ghairu mumkin. Maka ini adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Tidak ada wanita yang sempurna. Wa bidzalika yaqauna fin naqdi wa la yatamakkanu minal istimta' wal mut'ah bi zaujatihim. Oleh karena dia selalu mencari yang sempurna, mencari kesempurnaan demi kesempurnaan dari istrinya, maka selama-lama dia tidak akan bisa memperoleh kesenangan dari sang istri tersebut. Wa rubbama adda dzalika ila talaq. Dan ini terkadang ya membawa pernikahan tersebut kepada jurang perceraian. Karena ingin mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, fa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau engkau memaksa untuk membuat dia sempurna, maka engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya adalah dengan mentalaknya. Terjadi perceraian karena mengharapkan kesempurnaan dari pasangan. Fayan bagi li zauj ayatasahal wa yataghadha an kullin ma taf'aluhu zaujah idza kana la yukhillu bid-din aw syaraf.
maka hendaknya seorang suami itu mentolerir kekurangan yang ada pada pasangannya selama yang dia lakukan bukan pelanggaran agama dan bukan pelanggaran terhadap kehormatan dirinya. Jalan sama laki-laki lain, nah ini nggak boleh kita tolerir ya. Atau dia nggak sholat, atau dia nggak mau berhijab, nah, ini pelanggaran agama. Nggak boleh suami bertolerir ya. Tapi kalau misalnya pelanggarannya itu atau kekurangannya itu dari sisi masakan atau kurang bersih atau pelayanan lainnya yang kurang, maka hendaknya seorang suami mentolerir kekurangan-kekurangan tersebut. Baik, kita cukupkan dulu karena sudah mendekati waktu berbuka puasa. Masih ada hal-hal yang penting untuk kita pahami betul dalam menjalani bahtera rumah tangga berupa penunaian hak pasangan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.